Oke, selamat malam. Ini udah malam ya, udah jam 6, udah jam 6 Ah, sore. Selamat udah record ini. malam. Ini perkenalkan diri dulu dong. Oh, perkenalan diri. Iya. Deh. Namaku Linda, asli dari Magelang, orang Jawa. Di sini udah hampir 2 tahun, menikah dengan orang sini. Tinggalnya di kota Sanggalen ya. Suami aku mix dia mix antara Swiss dan Spanish. Mix. Tapi dia sudah kewarganegaraan Swiss ya? Oh sudah, dia memang warga negara Swiss, iya. Oke, gitu. Kenal suaminya di mana sih Mbak? Loh kok pertanyaan jadi kenal suami nih? Kenalnya di Bali, dulu aku tinggal di Bali selama 6 tahun. Jadi di penghujung kegalauanku, bertemulah aku dengan dia. Tapi kenal suaminya udah lama? Oh, kenal suamiku udah dari 2016 akhir. Berarti udah berapa? 4 tahun ya, 4 tahun. Udah 4 tahun kenal suami dan pastinya ya, kan pernikahan campur nih menyatukan 2 negara yang berbeda, 2 budaya berbeda, 2 bahasa yang berbeda, dan sekarang di sana kesibukannya apa kalau boleh tahu? Kesibukan aku sekarang ngurus anak. Jadi ngurus anak, bersih-bersih rumah, nggak kerja karena kan lagi pandemi. Jadi aku kan guide. Ih, promosi deh. Oke, Mbak Linda ini guide ya, teman-teman. Jadi aku ini guide, tapi ya baru aja sih, aku belum lama jadi guide, cuma baru 6 bulan. Jadi pertama kali aku nyampe sini, dulu pertama kali nyampe di Switzerland, aku tinggal di Zurich. Terus di situ aku sempat 3 bulan nggak ngapa-ngapain, artinya masih yang pengenalan dan segala macam di lingkungan keluarga sama ya jalan-jalan ke supermarket kemana, jadi kayak apa introduction lah mengenai Switzerland. Terus habis itu ada kesempatan, akhirnya aku sempat training gitu jadi guide kerja tapi nggak lama sih, cuma 6 bulan sampai akhir tahun. Mbak, guide-nya ini guide untuk turis, maksudnya turis dari mana aja? Selama ini aku turisnya cuma dari Indonesia aja, jadi asik sih karena memang aku saat ini masih belum bisa ngomong fluent Jerman, jadi masih sedikit-sedikit belajar. Oh iya, di tempat Mbaknya berbahasa Jerman ya? Jerman. Aha. Swiss Jerman. Teman-teman yang mungkin bingung nih ya, kalau di tempat aku tinggal nih di daerah Lausanne berbahasa Prancis, tapi Mbak Linda tinggal di St. Gallen di ujung Swiss yang lain, dan mereka menggunakan bahasa Swiss Jerman, bukan bahasa Jerman ya, berbeda lagi. Bukan bahasa Jerman, bahasa Swiss Jerman, iya. Jadi sebetulnya mereka tapi mereka bisa mengerti kalau kita ngomong bahasa Jerman. Cuman memang untuk daily orang di Swiss yang bagian Jerman, mereka daily conversation-nya pakai Swiss Jerman. Even di berita aja kadang mereka pakai Swiss Jerman di berita TV itu. Oke. Jadi katanya tadi belum lancar berbahasa Swiss Jerman. Tapi sama suami bahasa apa sih, Mbak? Sama suami aku campur, jadi kadang bahasa Inggris, lebih seringnya sih bahasa Inggris, cuman karena sekarang udah punya anak, jadi aku membiasakan untuk ngomong bahasa Jerman. Swiss Jerman, Jerman, ya dua-duanya itulah, karena kita mau anak kita ngomong bahasa Jerman atau Swiss Jerman dan bahasa Indonesia. Jadi kita sebisa mungkin, seminim mungkin ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi itu membantu Mbak Linda dong ya untuk memperlancar, karena kan bahasa itu ya dipelajari, kalau nggak dipraktekin ya sama aja kesimpannya di otak doang gitu. Bagus. Aku dukung. Itu terus pandemik kan, corona, jadi nggak ada tamu lagi, tourism kan benar-benar down kan, nggak ada tamu yang datang ke sini karena border itu
tutup, visa juga nggak diperbolehkan, maka akhirnya terus nggak ada tamu gitu. Jadi aku vakum. Kebetulan awal tahun 2020 kemarin aku hamil. Nah, Jadi ini pengen tahu pengalaman hamil, pengalaman melahirkan di negara lain, dan kamu di sini punya keluarga nggak, Mbak? aku nggak ada keluarga, keluarganya keluarga suami. Gitu. Dan Jadi keluarga boleh suami, cerita gimana pengalaman pertama tahu hamil, terus setelah itu bingung nggak sih? Karena ya kan nggak tahu sih, mungkin budaya di Jawa kalau hamil, melahirkan itu harus deket sama orang tua. Nggak tahu sih gimana coba. Pertama aku tahu hamil itu aja udah diawali dengan drama ya, karena kan itu harus pakai test pack, terus test packnya pakai bahasa Jerman. Terus aku pagi-pagi tuh aku test pack tuh nggak ngerti kan, bahasanya tuh ribet banget di kotaknya, sampai aku tuh nggak tahu aku buang test packnya, karena kayaknya error gitu test packnya, aku translate terus habis itu kok nggak ada hasilnya, aku buang ke sampah. Terus kok nggak ada hasilnya sih, terus aku mau beli lagi kan siangnya, terus kata suamiku, kenapa dibuang? Nih kalau soalnya nggak ada hasil, kayak rusak. Itu tuh harus nunggu dulu, karena aku nggak ngerti kan harus gimana. Oh berarti nggak rusak ya? Enggak, gitu. Itu aja udah, astaga udah. Oh ya udah, itu Jadi dari situ roaming bahasa ya. roaming asli, iya. Jadi menurut aku ini sebetulnya bisa digaris bawahi juga sih, terus itu juga pelajaran buat aku, emang bahasa itu penting banget kalau kita mau pindah ke negara lain ya. Itu kalau yang English speaker beruntung banget ya, karena hampir semua orang sekarang tahu bahasa Inggris ya. Cuman kalau yang another language itu kita benar-benar itu bariernya banget kok. Kalau kita nggak ngerti, itu selamanya kita akan merasa kayak turis gitu, dan aku pun masih nggak nyaman. Makanya aku sampai di titik dimana enggak nih, aku harus benar-benar bisa belajar, harus bisa ngomong, karena kalau enggak ya akan tersesat terus gitu, karena ngerasa kayak apaan sih, nggak ngerti, roaming gitu kan. Ya udah akhirnya terus hamil itu kan orang biasa hamil ngidam, terus ngidamku tuh cukup berat ya, itu kasusku tuh cukup berat karena nggak semua orang hamil kan begitu ya, ada juga yang easy going gitu kan, hamil kebo katanya. Cuma kalau yang aku tuh enggak, itu tuh yang muntah, terus pengen makan ini itu dan nggak ada gitu kan. Mana itu winter, musim salju kan, musim dingin. Terus ya namanya winter kan berat ya buat orang Indonesia di luar itu. Jadi anak kamu usia berapa sekarang? Sekarang dia 5 bulan. 5 bulan ya? 5 bulan, jadi awal-awal itu jalaninya berat banget, pengen bakso. Aku tahu nggak, aku tuh sampai order bakso dari Jerman. Aku minta dikirim, karena waktu itu di Swiss nggak ada yang jual enak kan. Waktu itu aku nggak tahu kalau ada yang jual enak gitu. Akhirnya temen ada yang rekomen, beli aja di Jerman. Akhirnya dikirim dong Mbak ke pos dari Jerman ke Swiss, hanya karena aku pengen banget. Itu pas ngidam ya? Iya, pas ngidam. Tapi tahu nggak, pas udah baksonya nyampe, karena lama prosesnya, karena di Jerman, 2 minggu itu baru nyampe, habis baksonya nyampe, aku tuh udah nggak doyan makan bakso, karena udah nggak pengen lagi, astaga. Dan itu tuh mahal. Aku tuh bayar tuh sampai berapa ya? Aduh, itu mahal banget deh, biaya posnya mahal. Terus baksonya tuh kan banyak ya, terus pas udah nyampe, aku bau aja udah, nggak mau. Kata suamiku, lah kamu gimana sih, bukannya pengen bakso? Iya, tapi sekarang aku nggak mau lagi. Dasar galau banget ya. Iya, galau banget. Terus akhirnya ya udah, akhirnya 3 bulan tuh berat banget. Terus baru aku kerasa, ya ampun, ternyata kayak gini ya rasanya hamil, jauh dari keluarga, jauh dari teman gitu kan, makanan juga nggak ada, harus bikin dulu. Padahal aku bau dapur aja udah nggak bisa, aku mual-mual, gimana aku mau masak kan? Tapi ya udah, akhirnya semua dijalanin, terus udah. Nah pas singkat aja ceritanya, pas udah mau waktunya melahirkan, terus dokter bilang katanya bayinya gede gitu kan, terus disuggestin aku buat sesar, padahal aku udah belajar banget. Iya, padahal aku udah belajar banyak, udah baca-baca, udah exercise, tiap hari jalan kaki, even sampai aku hamil 9 bulan tuh aku masih kelilingin tuh Lauterbrunnen, masih jalan, karena aku juga nggak ada keluhan, alhamdulillah gitu. Maksudnya fisik masih oke gitu kan, jalan kaki terus supaya aku bisa lahir normal gitu kan. Nggak taunya dokternya bilang
ini bayinya gede gitu, kamu nggak bisa nanti ngambil resiko, kamu terlalu kecil badannya gitu. Terus Iya. aku di situ aku pun ngerasa lagi gitu kan. Pertama juga basah karena emang sih suami waktu itu ikut gitu. Cuman dokternya tuh nggak yang harus selalu Inggris gitu. Kadang dia nyisipin ngomong bahasa Jerman juga kan. Iya. Terus dokternya bilang ya terserah kamu mau ambil resiko nggak gitu. Nah di situ aku ngerasa lagi gitu kalau first this is not my country gitu kan. Jadi kayak yang aku nggak bisa yang kayak kalau di Indonesia mungkin kita bisa ya ampun dok ngomong pakai bahasa kita, terus yang ngelobi juga gitu loh yang bener. Masa sih kita nggak bisa? Nah kalau di sini kan kita nggak tahu karakter mereka gimana. Terus kita di negara orang juga kan kita maunya juga yang terbaik buat anak ya. Jadi kita nggak mau ada apa-apa juga. Jadi aku insecure gitu. Saat itu sebenarnya kamu mungkin banyak pertanyaan ya, tapi mungkin ya, betul, susah betul, nyampein gitu. Betul itu benar banget. Kayak terhambat, mau ya, diomongin susah, betul, mau pakai perantara juga merasa ribet gitu. Iya, jadi aku apalagi suamiku kan nggak suka yang nanya-nanya gitu kan ya. Terus kalau aku yang nge-push dia untuk nanya, kadang dia nggak suka gitu. Jadi aku terima aja gitu ya. Iya, jadi aku terima aja Mbak. Padahal rasanya tuh aku pengen yang nanya kenapa, apakah resikonya emang ada dan segala macam. Padahal tubuh kita itu kan memang disetting untuk kalau kita melahirkan tuh sebetulnya zaman dulu let's say orang dulu ngelahirin aja kadang nggak pakai bantuan apa-apa mereka bisa gitu. Jadi natural tuh sebetulnya kita bisa gitu. Cuman karena perasaan aku ini pertama kali aku hamil, terus aku di negara orang gitu, terus aku nggak ngerti mereka bahasanya apa. Jadi aku ya udahlah gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut aja gitu, ikut dokter gitu. Meskipun ya rasanya kayak yang effort yang aku udah lakuin selama ini kok kayaknya sia-sia gitu ya. Cuman terus aku ya menghibur diri sendiri yang kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, pasti ada manfaatnya kok kita jalan kaki apa insya Allah anaknya sehat gitu. Yang penting selamat. Ya udah akhirnya aku sesar dan itu belum cukup sampai di situ ya. Namanya orang melahirkan capek, pengen dibantu segala macam. Nggak ada ibuku juga kan pandemi begini ibuku nggak bisa datang karena visa nggak boleh masuk kan. Jadi aku yang awalnya rencana ibuku mau ke sini nggak jadi karena ya. Jadi saat itu yang bantu kamu hanya suami atau kamu minta tolong mertua? Masih punya mertua? Aku masih punya mertua, cuman ya itu lagi kembali lagi di sini itu sangat beda sekali dengan di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan kita melahirkan, kita apa gitu, oh tetangga aja bisa jagain anaknya nomor 2 gitu. Udah, gue jagain anak lo, lu ngurus anak lo. Nggak ada yang kayak gitu di sini. Even sama mertua pun juga ya mertua emang visit sih 2 kali. Sekali visit gitu. Tapi ya udah kayak gitu aja, nggak yang terus bantuin kita ngurus anak apa. Mereka busy gitu. Mereka cari duit gitu. Mereka harus kerja. Jadi mungkin juga menghargai ini ya kepribadian kita privacy. juga gitu, Ya, menghargai keputusannya kan kamu yang punya anak gitu. Kalau menurut aku ya yang udah tinggal di sini juga bahwa mereka nggak merasa ya itu walaupun itu cucuku aku langsung ambil alih gitu. Iya. Nah itu yang aku plus minusnya tuh di sini tuh kayak gitu. Jadi tergantung kita mau ngelihatnya gimana gitu. Jadi kalau yang aku suka di sini itu dari keluarga suamiku itu nggak banyak terlalu campur gitu, ikut campur gitu. Aku mau ngurus anakku kayak apa ya terserah karena ya kayak Mbak tadi bilang itu anak kamu gitu. Jadi kamu punya cara sendiri, silahkan gitu asal itu terbaik buat cucu aku gitu ya. Nah tapi sisi yang lain itu adalah mereka karena tidak terlalu mau ikut campur, jadi kadang kita mau ngerepotin juga nggak enak gitu, jadinya beda gitu. Jadi ya tapi untungnya di sini itu ada namanya Hebamme. Jadi kalau di Jerman, di bahasa Jerman istilahnya Hebamme. Dia midwife. Dia adalah bidan yang akan bantuin kita saat kita melahirkan
sampai dengan jadi bidan ini di-assign sebelum kita mau melahirkan, kita sudah cari nih bidannya. Jadi enaknya lagi, aku yang suka dari sini itu emang health service-nya memang aku akuin top ya di sini. Dari aku mulai hamil itu dari dokter yang suka ngecek aku itu udah connect aku sama rumah sakit tempat melahirkan. Nanti dari tempat melahirkan itu akan ada briefing segala macam. Even dokter anestesi pun punya session sama aku gitu sebelum aku C-section. Dokter anestesi meeting sama aku, kira-kira dijelasin kira-kira mau ngapain aja besok waktu operasi. Semuanya dijelasin sampai detail. Aku mau tanya apa dijelasin dan dia speak English gitu. Makanya aku nyaman sih di rumah sakit itu. Terus dicariin bidan. Aku cari sendiri sih bidan untuk after labor gitu. Jadi habis melahirkan akan ada bidan yang bantuin kita di rumah. Bidan itu akan datang ke rumah, terus akan take care baby, akan kayak apa ya, kayak visit untuk ngasih tahu kita gitu. Oh, jadi kamu habis melahirkan, terus ini yang harus kamu lakuin buat bayi kamu gitu. Nanti si midwife ini akan ngasih kita list untuk kita siapin sebelum mereka datang, kayak misalkan bidannya itu bahasa apa dong sama kamu? Bidannya sih bahasa Jerman, tapi aku memilih yang bisa bahasa Inggris juga. Jadi di website Hebami itu ada spesifikasi gitu, bidan yang bisa bahasa Inggris, bidan yang nggak bisa gitu. Jadi aku pilih yang bisa bahasa Inggris. Makanya aku dapat bidan ini. Terus di hari aku setelah melahirkan, beliau datang, terus yang mulai bawa timbangan berat buat Naomi, terus Naomi ditimbang tiap visit, dan visit ini akan ada selama berapa kali ya? Kayaknya dia selama durasi 60 hari, kayaknya sekitar 16 kali kalau aku nggak salah. Jadi dan ini gratis, ini di cover sama asuransi. Jadi aku nggak perlu bayar. Terus diajarin gimana caranya mandiin bayi, gimana caranya masas bayi, terus diajarin, terus dia ngecek apa breastfeeding gitu kan, menyusui aku, it works atau enggak gitu, terus ada gangguan enggak, ada kendala enggak, ya it helps a lot. She even give me apa, waktu itu kan aku kena baby blues tuh, sempat ada baby blues kan beberapa hari ya, normal lah ya, apalagi jauh dari orang tua, kangen. Masa-masa baby blues itu gimana kamu? Apa yang kamu rasain gitu? Jadi aku waktu baby blues tuh ngerasanya kayak sensitif gitu loh, jadi kayak gampang tersinggung terus nangis gitu kan. Ya mungkin karena capek, tapi baby bluesku itu bukan yang aduh aku nggak mau ngeliat bayiku, aku nggak mau ngurus. Nah aku belum sampai segitunya, aku nggak separah itu, tapi yang ke diriku sendiri gitu, aku yang kayak gampang sedih. Gampang kesepian ya, bener-bener kesepian, kayak yang helpless gitu, kayak yang aku overwhelmed gitu. Tapi itu cuma beberapa hari, terus bidan ngasih aku spray gitu yang buat fresh muka itu, disemprot terus gitu. Terus aku dikasih itu, terus ngajakin ngobrol, baik banget budanya. Terus ya itu benar-benar bantu. Nah, tapi aku nggak pakai dia lama karena udah itu Naomi berat badannya udah naik terus alhamdulillah sehat semua. Jadi bidannya, oh aku rasa kayaknya kamu udah nggak butuh aku deh gitu. Jadi langsung aku hubungin Kinder Arts, dokter anak. Jadi setelah 1 bulan itu akan ada dokter anak yang handle bayi ini gitu. Jadi setelah bidan, dokter anak gitu kan. Terus ada juga di komunitas rumah di sini, di kota aku tinggal, itu namanya Muttervater Beratung apa ya, jadi kayak asosiasi kayak yang dia akan ketika kita punya anak, baru kita punya anak, kita akan di-invite dari Gemeinde gitu, perwakilan yang mengurusi tentang orang tua baru gitu. Jadi kita akan session sama mereka, ditanya ada kendala nggak, anaknya mau nenen nggak gitu, terus menyusuinya lancar nggak gitu, segala macam. Jadi kayak kamu merasa inilah ya dari segi perhatian gitu nggak? Ya menurut aku oke banget sih. Artinya
aku bilang tadi plus minus gitu. Dan di Indonesia kan nggak ada Mbak kayak gitu, maksudnya yang bidan datang terus free di cover insurance bantuin. Nah bedanya kalau di Indonesia itu kan dari keluarga ya kayak gitu. Nah kalau di sini tuh ada profesional yang bantu gitu. Jadi alhamdulillah sih buat aku itu lumayan. Kayaknya di kota-kota deh yang nggak pakai bidan, Jeng. Karena kakak aku bidan kan, bidan melahirkan kampung. Jadi setiap dia membantu melahirkan, dia harus memastikan si anak itu sehat, berat badannya. Karena mungkin di kampung ya, jadi orang melahirkan nggak ke rumah sakit kalau di kampung. Jadi semua tanggung jawab si bidannya, mandiin anaknya, semua ganti popok semua. Jadi kayaknya sistem di Swiss ini masih sistem kayak di kampung-kampung di Indonesia. Iya. Which is aku seneng banget sih sama sistemnya, dan aku hampir 2 tahun di sini. Aku jujur aku sangat puas dengan healthcare di sini. Aku puas banget. Apa ya, kayak dokter tuh nggak main-main di sini. Dokter tuh di sini kamu kalau nggak necessary ya kamu nggak perlu dikasih obat gitu. Kamu kalau misalkan kamu masih bisa pakai herbal, aku kasih kamu herbal gitu. Dan nggak yang terus misalkan kita sakit terus harus further test gitu, padahal itu not necessary gitu kan. Nah kalau di sini tuh nggak kayak gitu. Mereka bener-bener yang penting kok dicek, oke dicek gitu. Tapi kalau nggak ya ngapain, nggak penting gitu. Jadi aku melihat terus ini lucu lagi nih, aku kan punya miom ya, jadi miom yang di rahim gitu kan. Nah memang dari dulu tuh aku ada itu. Nah lucunya waktu di Indonesia itu dokter tuh udah kayak menvonis aku gitu, bilang kamu harus di treatment nih, kamu harus pakai pil KB nih atau apa gitu supaya kamu hormonmu stabil, karena kalau enggak nanti kamu punya kendala segala macam gitu kan. Nah sedangkan di sini kemarin dokterku pas habis afterbirth dicek lagi, terus aku tanya gimana ya Mbak, kenapa? Terus aku tanya, aku harus diet nggak? Kenapa? It's part of yourself, why you worried gitu. Jadi kayak yang bener-bener beda gitu loh. Dokter di sini tuh yang kayak enggak kok, biasa aja tuh. Aku bilang ini ya, kalau aku punya ini efeknya ini ya. Terus dokter aku bilang yang enggak, siapa yang bilang enggak? It's very very light gitu, kayak yang enggak ada masalah kok gitu. Sedangkan di Indonesia tuh waktu itu aku sampai yang parno, sampai diet karena dokternya tuh nakut-nakutin banget gitu, kayak yang hati-hati kamu ya, ini nanti Nah ini. itu pun aku mengalami kayaknya, Jeng. Jadi aku pikir karena kita di Indonesia masih mempercayai sistem kayak kepercayaan inilah dari turun-temurun gitu, mitos-mitos ya. Nanti kalau kamu makan cabai, anakmu rambutnya nggak banyak, hal-hal begitu. Nah, jadi semua dikaitin dengan makanan yang kita konsumsi. Nah, sedangkan di sini misalnya aku punya sesuatu yang mengganggu di rahimku gitu. Kalau kutanya dokternya, aku baca begini nih di internet, katanya jangan makan ini. Mereka malah mikir, itu nggak masuk dalam pengetahuan mereka gitu. Iya, betul. Nah itu sedangkan kita cari-cari terlalu jangan makan ini atau terlalu jauh. Betul. Biar keluar makannya ini. Jadi beda banget ya budaya itu juga. Beda banget. Jadi kamu lebih ke gimana dengan maksudnya saat kamu tanya dokternya itu, terus dia bilang nggak usah diet, terus perasaan kamu gimana sebenarnya? Apa kayak kurang atau enggak? Aku jujur aku percaya sih sama dokter di sini. Aku jujur dari aku mulai datang ke sini kan aku sempat pap smear, cek semuanya ya. Sampai tiroid semuanya karena aku bilang aku pengen hamil gitu kan. Terus dari experience aku selama tinggal di sini, aku ngelihat spesialis di sini dan mereka itu they're not young gitu, benar-benar mereka, apalagi dokter kandungan aku itu udah nenek, udah benar-benar 60 kayaknya, dan jujur beliau itu masih tradisional sebetulnya, alat USG-nya aja yang nggak yang sangat modern, yang terus gimana sih kayak di Eropa yang alatnya mungkin bener-bener canggih, enggak sih, biasa aja gitu. Mungkin dokter Indonesia malah lebih canggih. Dan di sini itu nggak dikasih loh 4D. Kan kalau di Indonesia tuh 4D buat fancy gitu ya, yang foto baby yang bisa dipajang. Nggak boleh di sini. Buat apa? Kalau emang ada cacat atau segala sesuatu yang memang membahayakan, oke, kita mau. Tapi kalau hanya untuk for fancy reason, no, we don't give it to you.
Jadi karena itu ada efeknya gitu, maksudnya itu kan tinggi, high resolution ya. Benar. Jadi mungkin akan nggak bagus, it very bothering the baby gitu, karena kan Jadi mungkin mereka lebih ke logika gitu ya ya, dalam ya profesinya mereka itu lebih yang punya mereka nggak yang apa itu yang disiapkan. efisiensian gitu. Iya, benar. Jadi aku cukup confident sih gitu dari experience dokter ke dokter yang aku experience di sini, mereka sangat profesional menurut aku. Jadi aku happy banget sama healthcare di sini gitu, dan kita punya insurance itu kalau ada apa-apa pun kita ada namanya Medi24 itu kayak 24 hours kalau kita sakit gitu, ada keluhan gitu telepon aja gitu sebelum kita appointment sama dokter gitu, kita bisa sama medical consultant bisa ngomong gitu, kita sakit ini, nanti mereka akan nge-guide kita gitu. Oh, kamu butuh nggak sih ke rumah sakit sebetulnya? Oh, nggak perlu deh, kamu pakai ini aja. Yang kayak gitu-gitu. Jadi ini Dulu kita punya. aku ada pertanyaan. Dulu memang pengennya melahirkan di Swiss ya, Mbak ya? Nggak ada sih sebetulnya aku. Gimana ya? Jadi memang kita pengen punya anak dulu, emang ada plan gitu. Tapi aku tuh bener-bener nggak kepikiran gitu, maksudnya yang oh ya udah deh nanti punya anak terus melahirkan di Swiss gitu. Belum sejauh itu aku mikir gitu. Dan ya udah kejadian ya gimana, apalagi udah corona juga kan. Jadi aku ya sempet, aku jujur secara pribadi lebih confident sih aku melahirkan di sini gitu, apalagi waktu Jadi itu nggak aku di menyesali ya? section kan. Aku nggak menyesal ya, enggak. Malah kayaknya bersyukur ya dengan Ya, semua ya. yang Bersyukur. kamu tadi ceritakan, semua fasilitas yang didapat dari dari rumah sakit, dari tenaga kesehatan gitu. Iya. Dan makanannya enak banget di rumah sakit, kayak di Iya ya. hotel makanannya. Aku kan sempet story gitu kan di Instagram, terus teman-temanku yang buset, gila makanannya kayak gitu tiap hari. Iya beneran, kayak di hotel makanannya di sini enak. Dan tahu nggak? Jadi dia tuh rumah sakit tuh ngasih salad kan tiap hari, terus bread gitu kan, roti. Terus pokoknya kayak ya western style lah ya, dan itu sangat sehat. Maksudnya mereka tuh mengemasnya tuh benar-benar sehat gitu. Tahu nggak, gara-gara aku habis melahirkan, gara-gara kebiasaan di rumah sakit 4 hari makan kayak gitu, dari sejak itu aku jadi doyan salad. Tiap hari aku makan salad. Yes. Keren banget berarti. Jadi kamu transformasi dari cara pola hidup sehat di rumah sakit. Oh iya. Emangnya selama ini masak gimana sih kalau boleh tahu? Kenapa? Masakan kamu biasanya selama ini? Masakan aku kita jujur campur gitu. Cuman ini kita lagi sok-sokan nih, lagi akhir-akhir ini nggak mau makan, lagi mengurangi banget makan daging merah, daging ayam, lagi nggak konsum itu. Jadi of course kita masih makan nasi, tahu, tempe, aku bikin sendiri. Kadang tempe makanan Indonesia pasti masih, tapi lebih sering kita makan kayak salad gitu, terus vegan, produk kan banyak di supermarket vegan, dan oh ya satu lagi di sini itu aku yang happy sama safety buat makanan juga itu di supermarket. Tahu nggak? Jadi aku sempat itu dikasih surat, dikasih letter sama ada supermarket di sini. Mereka memberitahukan bahwa salah satu produk yang kita beli, mereka nge-trace-nya itu dari member card ya. Salah satu produk yang kita beli itu ada pestisidanya. Jadi mereka mau refund, padahal itu paling cuma berapa sih? Perut ya? Ya, udah masuk perut. Tapi mereka pertama minta maaf gitu kan, di letter gitu, apologize. Terus dia bilang kalau produk ini ditarik dari pasaran karena ada pestisidanya gitu. Terus aku tanya suamiku, hah? Berarti sayuran di sini semua free pestisida dong. Langsung dia bilang, ya we never know gitu. Cuman ya iya gitu. Jadi emang di sini strict banget kan. Mereka benar-benar nggak mau masyarakatnya sakit karena makanan yang dijual sembarangan gitu. Jadi itu juga sih yang aku suka sih dari di sini, makanannya bersih gitu. Kita eating clean gitu. Jadi sayur fresh,
Terus makanan tuh yang kalau udah mau deket expired pasti di sale action gitu. Jadi biar orang beli gitu. Dan mereka kan nggak mau food waste kan. Dan itu di labelnya pasti dikasih dalam rangka program untuk zero food waste gitu. Jadi di reduce harganya kayak gitu. Nah itu salah satu juga yang ada di Swiss gitu. Jadi kalau aku mau menyimpulkan ya dari interview ini gitu, plus minus sih di sini. Jadi nggak bisa bilang yang disedih gitu, jauh dari keluarga, terus jauh dari Nah itu kan teman. wawancaranya nggak cuma mau jelek-jelek. Iya. Jadi kita di sini gimana kita melihat aja, menurut aku melihat memang pasti ada waktu di saat kita down. Itu pasti ya. Aku tuh udah Mbak Fatma aja bilang kan udah lama aja kadang masih kangen Indo, masih kadang down gitu, pengen pulang. Dan orang kita gedenya di sana kan itu. Makanya iya, jadi pasti ada lah masa-masa sulit itu gitu. Tapi gimana kita cheer up lagi gitu. Kalau aku biasanya musim-musim dingin begini nih, gimana cara Mbak Linda sama suaminya dan anaknya menikmati atau mengurangi masa depresi? Kan di sini kalau udah dingin, gelap, hujan, salju, orang banyak depresi. Cara kalian gimana sih sebenarnya? Kalau cara kita yang jelas jujur aja sih aku udah ngalamin winter tuh belum lama ya, baru yang benar-benar stay di sini baru ini winter kedua ya, dan aku udah nggak yang gila dingin banget terus udah stres gitu, udah nggak sih, aku udah yang dingin ya udah gitu ya, emang dingin mau gimana gitu ya, pakai baju yang tebel kalau keluar gitu, jadi ribet tapi ya emang udah nature-nya begitu, mau apa. Kita kalau aku biasanya makanan, Mbak tahu sendiri kan, tadi aku bikin nasi, sambal, tahu goreng, sama terang rebus. Jadi kalau aku menghibur diri dengan masak, kalau nggak bikin mie ayam, bikin apa aja yang kira-kira bikin kita feeling home gitu. Kalau aku sih, jadi makanan, terus nonton, ya yang happy-happy aja, ya bikin mood kita naik lagi gitu. Kalau nggak diri kita, benar. Karena cuaca ya memang empat ini ya musim ya, jadi harus diterima gitu. Benar sih. Dan minggu ini bakalan hujan terus kan sampai minggu depan. Jadi the worst of winter is coming. Teh, biskuit, iya nih. nonton, bikin jahe. Oh, bandrek. Ya, iya gitu. Ya. Terus ini udah pernah pulang setelah tinggal di Swiss? Belum, aku udah hampir 20 bulan di sini belum pulang. Ini yang terlama dalam hidupku, nggak melihat ibuku, keluargaku, nggak menginjak negaraku, ini baru pertama kalinya nih. Jadi ya berat, kangen gitu. Cuman kan alhamdulillah sekarang semuanya udah modern kan, jadi udah bisa video call, udah bisa kirim foto, video, jadi ya apalagi pandemi kan kita semua harus sabar gitu. Ya udah. Gimana sih pertanyaan terakhir boleh nggak? Caranya supaya bisa melewati pandemi ini dengan baik, cara kamu sama suami kamu gitu. Nah, jadi kan banyak banget kan sebenarnya yang berakibat, ada perpisahan, betul banget, ya pokoknya ya pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, nggak tahu ya cara kalian gimana sih supaya tetap kuat. Jujur ya, waktu awal pertama kali pandemi itu kan aku hamil muda ya, jadi aku sempat ribut sangat heboh sama suami. Jujur beneran, itu bener-bener berantem yang cukup serius, karena aku sangat paranoid sama corona waktu itu, dan aku hamil kan, jadi aku bener-bener mau protect baby sama aku gitu. Sedangkan suami menganggap bahwa it's not that serious gitu, maksudnya ya serius tapi ya udahlah gitu, kita bisa lah gitu. Karena kan Europe kan
flu itu kan di sini kan lumayan berat ya, jadi mereka mungkin udah yang terbiasa dengan flu gitu. Dan itu bikin aku parno dan kita sempat ribut gara-gara itu gitu. Tapi habis itu akhirnya aku pikir kan pandemi ini cuma 3 bulan lah, habis itu selesai. Nggak taunya prolong sampai setahun dan ini udah setahun gitu. Nah, kadang sempat juga konflik kalau misalkan kita habis dari mana, terus suamiku kan nggak pakai hand sanitizer kadang ya, lupa gitu. Terus aku yang udah belum gitu. Itu tuh dia sempat marah, pernah kejadian tuh dia marah banget karena yang kok kamu tuh kayak nggak percaya sih sama aku. Aku tuh udah hand sanitizer gitu loh. Nah, itulah yang kadang tuh very very annoying karena kita gelisah kan hidup kayak yang takut, apalagi sekarang kita udah punya anak gitu. Aku pengennya ya kita semua selamat, nggak kena. Cuman kalaupun kena ya aku gitu, nggak apa-apa. Tapi anakku, aku nggak mau gitu. Benar-benar sangat memprotek anakku kan. Jadi aku bilang sama suamiku, tolonglah ini buat anak gitu. Jadi ya tolong kamu, ya meskipun I know it's ridiculous gitu untuk selalu hand sanitizer gitu. Cuman ya gimana gitu. Jadi waktu itu dia marah kan. Tapi kayaknya banyak kan begitu kali ya yang perempuan yang selalu memikirkan hal-hal yang sekecil itu. Ya, betul. Ya, dan betul. ya laki-laki atau suami yang menganggap itu ya cuek banget gitu. Cuek banget, iya benar. Jadi kadang tuh ya daripada kita berantem, aku bawa Mbak hand sanitizer-nya, aku kasih ke dia nih. Coba cuci dulu gitu. Udah. Oh ya udah. aku itu bikin resah, gelisah gitu. Tapi akhirnya aku berusaha untuk percaya ya. Oke, aku percaya kamu deh gitu. Kamu pasti pakai hand sanitizer gitu. Jadi kita nggak terlalu sering keluar, kita membatasi juga untuk nggak terlalu sering keluar, apalagi winter kan. Jadi ya hand sanitizer tuh ada di rumah, ada di kantong, ya jadi di kantong selalu ada. Bahkan aku keluar rumah pun pasti selalu hand sanitizer. Habis itu kalau jalan sama Milo, terus ya kita pengen berenang, suamiku pengen banget berenang dari kemarin kan ke wellness gitu kan, tapi tutup karena kan kita lockdown di sini. Jadi ya udah ya kita di rumah akhirnya ya hiburannya cuma Netflix, nonton, terus makan. Tapi tetap damai berdua. Insya Allah sih ya, alhamdulillah sih. Kita udah jarang lah untuk mempeributkan soal corona itu udah kelamaan juga ya, hampir setahun. Iya, udah kelamaan, udah basi, benar. Udah kayak jadi part of our life gitu, hand sanitizer sama masker, tahu nggak? Jadi it's tiring ya, but I don't know, we have to do it, right? Benar-benar. Ya. Jadi ini Mbak Linda lagi kangen kampung kayaknya ya. Iya. Jadi ya kita berharap semoga si corona ini Amin. Dan berharapnya kita cepat dapat ini ya, vaksin biar bisa pulang sih. Iya, cepat dapat vaksin semoga. Kemarin sih di bagian Swiss yang lain sih udah mulai vaksin. Mungkin di sini udah mulai juga, tapi nggak yang muda-muda maksudnya kan yang di kayaknya spring deh kita, spring kayaknya. Ya berharapnya sih biar enak juga jalan-jalan kemana-mana gitu. Iya. Mbak Linda ada yang mau disampaikan lagi nggak ke ini udah lama nggak sih kita? Udah setengah jam ya. Udah lama loh aku ngomong terus ya. Cerewet sih. Salah lu nginterview gue. Ya kan, maksudnya yang dicerewetin juga kan ini apa sih penting gitu. Iya, penting betul. Untuk disampaikan, dibagikan gitu. Iya, benar. Enggak, aku nggak ada yang disampaikan. Aku pesen aja. Oh ya, jadi gini, aku kan sering sekali di Instagram aku yang satu lagi yang buat kerja, itu kan aku sering banget selalu dapat DM mereka
selalu tanya, gimana sih Kak caranya buat bisa tinggal di luar negeri, nikah sama bule, gimana ya Kak gitu. Selalu ada yang seperti itu gitu. Untung aku nggak pernah lagi loh yang nanya gitu. Udah bertahun-tahun. Jadi aku tuh kadang aku pengen bilang kayak yang, jadi makanya aku sampaikan di sini, who knows ya, your YouTube maybe is going to be famous one day, hopefully ya kan, kita nggak tahu kan. Jadi biar orang bisa tahu gitu kalau. Nah itu tujuan aku itu, Jang. Coba sampaikan apa yang kamu pikir bagus untuk mereka tahu. Jadi selama ini aku pikir orang Indonesia itu, dan aku sangat paham kalau mereka berpikir seperti itu karena I was there gitu. Jadi mereka melihat kehidupan di Eropa itu kayaknya enak banget gitu kan, cakep alamnya, semuanya serba modern, negara apa first world country gitu kan, semuanya serba fast, terus on time, ya sangat beda lah sama Indonesia gitu ya. Jadi kayaknya hidup di Eropa itu mimpi gitu, very big dream for almost everyone gitu kan, dan apalagi buat couple gitu kayak yang asik banget ya nikah sama orang asing gitu, terus punya anak lucu gitu, oke, aku pun paham itu ya. Tapi gitu, semua itu pasti ada dua sisi, koin pun dua sisi gitu ya. Jadi yang terlihat tuh enak-enaknya gitu ya, tapi perjuangannya itu luar biasa. Aku yang mengalami dari mulai LDR, mungkin kita akan buka sesi nanti, gitu sesi lain gitu, gimana ya tema gimana lain kita akan ya bahas tema lain gitu, mixed married relationship, dari mulai pacaran sama nikah, semuanya dokumen panjang dan penantian segala macam itu very very exhausting gitu. Jadi ya bahkan itu berantem, berapa ember air mata sudah keluar tuh kan. berapa kali putus kamu? Iya, udah berapa kali udah nggak jadi, bahkan mau nikah nggak jadi pun terjadi, itu terjadi. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Jadi pesanku kalau pengen tinggal di Eropa, iya, that's very very nice idea gitu. Tapi ya mereka juga harus tahu, kalian semua juga harus tahu bahwa semua tuh ada resikonya gitu kan. Tinggal di negara asing yang mana nggak setiap pengkolan ada tukang bakso ya. Jadi mau cari mie ayam susah, harus bikin gitu. Kalau lagi kondisi mood fix nggak masalah gitu masaknya, tapi kalau mood lagi berantakan, terus pengen makan, aduh cari supermarket jam 9 mereka sudah tutup, hari Minggu mereka tutup gitu. Jadi so different, nggak ada Gojek ya, nggak ada massage juga, nggak sebanyak di Indonesia gitu ya. Massage pun di sini not cheap ya. Switzerland it's famous with kalau negaranya nggak murah gitu. Jadi semuanya ada plus dan minus gitu. Kalau pengen ke sini ya nggak ada masalah gitu. Kalau mau ke Swiss atau mau ke negara lain gitu, cuman kalian harus melihat juga apa ya plus minusnya gitu. Jadi resikonya kira-kira apa. Jadi supaya bisa prepare gitu, prepare mentally gimana nanti kalau memang ternyata terjadi gitu. Jadi nggak kaget gitu. Dan pesanku friends itu penting banget. Teman nggak perlu terlalu banyak, nggak perlu. Kalau aku pribadi nggak perlu terlalu banyak, yang penting adalah gitu, ada teman yang bisa diajak ngobrol, chat, kadang masak bareng, ngomong bahasa Indonesia bareng gitu. Itu sangat membantu gitu. Nah, yang bikin aku di sini kesepian karena jujur aku jauh gitu. Teman-temanku semuanya jauh, Mbak di Lausanne, ada teman di Freiburg, ada yang di Olten gitu. Jadi harus 2-3 hours buat ketemu mereka gitu. Nah, jadi ya itu buat pelajaran buat aku juga gitu. Kalau teman, kalau aku pribadi jangan terlalu banyak ya kalau aku, dan adalah gitu, dan itu Yang penting ada di pupuk gitu ya. betul yang terlalu bisa dekat lah sama kita bisa ngobrol tiap 2 minggu sekali, sebulan sekali at least gitu. Terus paperwork yang never ending gitu kan, pasti kan ngurus ini ngurus itu gitu. Dan
bahasa gitu, bahasa itu. Jadi kalau misalkan nih punya pacar orang Swiss atau pacar orang Prancis, pacar orang Itali, dan ada cita-cita pengen tinggal di negara itu, belajar bahasanya itu. Jadi belajar bahasanya nggak harus di sini, di negaranya gitu, even di Indonesia. Mempersiapkan diri. Iya, mempersiapkan diri dengan belajar bahasanya. Jadi ketika di sini, kalau pengen kerja gitu, dan it's not easy tuh gitu, even buat lokal di sini aja cari kerja susah. Itu juga salah satu juga tuh. Kadang banyak yang berpikir cari kerjaan di Swiss tuh semudah membalikan telapak tangan. Karena iming-iming gaji, Jang. Betul banget. Betul banget, di sini gajinya emang nggak bohong ya, emang di sini gede ya, tapi living cost kalau dirupiahin gede, tapi kan living cost juga gitu. Jadi gitu sih pesanku. Jadi language, terus persiapan mental, terus ya cari teman yang kira-kira bisa cocok. Jadi di situ nanti hidup di Eropa itu lebih ke adjustment juga kok. Jadi nanti udah, aku pun sampai detik ini ya masih belum yang feeling home gitu, yang benar-benar this is my home. Karena adaptasi itu kita nggak bisa mematok waktunya. Ada yang imigran yang pindah negara, berimigrasi ke tempat lain itu berpuluh-puluh tahun, belum juga selesai adaptasinya. Jadi kita nggak pernah bisa patok. Jadi ya ikutin jalurnya, ikutin arusnya, ya dinikmati menurut aku sih. Dan nggak ada yang salah juga, karena banyak yang ngejudge, kamu kok nggak mau belajar bahasa, kok kamu nggak mau beradaptasi. Nah itu kan kita yang memutuskan gitu, diri sendiri. Betul. Yes. Senang ngobrol sama Mbak Linda. Makasih untuk waktunya. Senang, terima kasih. Untungnya anaknya nggak nangis ya. Nggak ada bapaknya di kamar. Bagus banget kerjasamanya. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Nanti kita ngobrol lagi di balik layar. Dadah. Bye.